Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Yo, apa kabar lur? Aman-aman, sehat-sehat kabeh yo, harus dong, sehat dong. Balik mana yang aku Icang yang selalu memimpikanmu tapi tidak pernah dimimpikan olehmu. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller yaitu Splinter tahun 2008. Konsepnya sangat original, menarik dan tentunya cukup mengerikan lur. Splinter bercerita tentang 4 orang muda-mudi yang mampir ke pom bensin tengah hutan karena suatu insiden. Tapi mereka tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi di sana. Bagaimana kengerian film ini? Langsung aja kita gaskan pantun ya kan? Cak Kolis, dolen badminton gak gawe raket. Monggo segecaken. Oke. Di sebuah pom bensin mini, seorang mas-mas pom yang bernama Blake melihat sesuatu bergerak di semak-semak. Awalnya dikira empus ya kan, tapi ternyata itu adalah makhluk aneh yang sangat mengerikan. Dan inilah Splinter. Film pun beralih ke sepasang muda-mudi yang akan berkemah di tengah hutan, yaitu mbak-mbak yang mudah memuncak bernama Polly dan kekasihnya yang terlihat lemah yaitu Seth. Tapi karena tendanya rusak, mereka pun akan pindah ke motel. Saat mempacking barang, Seth mengatakan jika pohon-pohon di sana tidak boleh ditebang. Atau dengan kata lain, hutan itu dilindungi oleh pemerintah dan benar-benar belum terjamah manusia. Lalu mereka pun akhirnya lanjut OTW mencari motel. Di lain tempat yang tidak jauh dari sana, sepasang muda-mudi lainnya yang terlihat lebih kriminal yaitu Dennis dan Lacey mengalami kerusakan di mesin mobilnya. Dennis pun mengambil pistol dan semua barang-barang mereka dibuang termasuk semobil-mobilnya. Sampai akhirnya mereka papasan dengan mobil Polly dan Seth, pura-pura minta tolong tapi ternyata niat ngerampok mobil mereka. Entah apa yang direncanakan tapi Polly dan Seth tidak disuruh pergi namun dijadikan sandera. You gotta trust me, okay? You trust me. Okay. Yeah? Okay? You okay, baby? Okay. Let's go. Dalam perjalanan, Dennis meminta dompet dan membuang HP mereka berdua. Sampai akhirnya mobil pun menabrak seonggok hewan yang membuat ban mobil mereka bocor. Polly dan Dennis pun mengganti ban serep dan ketika Dennis membawa ban bocornya, tanpa sengaja dia tertusuk duri di ujung jari telunjuknya. Di lain sisi, Lacey dan Seth akan memeriksa bangkai hewan tersebut. Di mana Lacey mengatakan jika itu adalah anjingnya bernama Ginger. Karena Seth adalah mahasiswa PhD biologi, Lacey pun memaksanya untuk menyelamatkan Ginger. Meskipun badannya sudah tercerai-berai, tapi hewan yang memiliki banyak duri di tubuhnya itu masih bisa sedikit bergerak-gerak. Sampai akhirnya karena Lacey sangat panik, mereka pun langsung pergi dari sana. Dan terlihat duri dari tubuh hewan yang masih tertancap di ban lama tumbuh dan bergerak dengan sendirinya. Jadi sudah jelas duri yang menusuk telunjuk Dennis berasal dari hewan tersebut ya kan lur. Lacey yang masih panik pun mengatakan jika tadi anjingnya Ginger berusaha menyerangnya. Dennis pun langsung menenangkan karena anjingnya Ginger sudah lama mati dan yang tadi dia temui hanyalah hewan yang berasal dari hutan. Dennis yang tahu kekasihnya sedang mengalami suatu penyakit menanyakan kapan dia terakhir kali minum obat. Terakhir aku kayaknya minum obatnya kemarin, kata Lacey. Lalu tiba-tiba radiator mereka rusak dan mobil pun terpaksa berhenti di pom bensin mini yang kita lihat di awal film. Seth diminta mengisi bensin. Polly dan Dennis akan membeli pendingin radiator, sedangkan Lacey pergi ke toilet. Tapi tiba-tiba Loh kan, Blake si mas-mas pom yang sudah tewas diserang makhluk aneh tersebut ternyata masih hidup dengan tulang-tulang yang puklek, yang patah dan banyak duri tumbuh di sekujur tubuhnya. Lacey pun langsung laporan ke ayangnya, tapi jelas Dennis berpikiran halusinasi Lacey semakin parah. Sampai akhirnya Blake mulai menyerang Lacey dan Dennis pun berusaha menembaknya. Karena Blake masih terus bergerak, mereka bertiga pun segera masuk ke dalam toko meninggalkan Lacey dan mengunci pintunya. It just tore right through her. Shit! Listen! Are you okay? Karena situasi sangat aneh dan berbahaya, Polly pun berniat menghubungi polisi. Tapi Dennis langsung membanting telepon toko sampai rusak karena dia tidak ingin berurusan dengan polisi agar rencananya bisa tetap berjalan. Polly pun langsung disikat dengan gagang pistol, kabel telepon dicabut dan sempat-sempatnya Dennis mengambil semua uang di kasir dong. Plok.
Sampai akhirnya dia melihat rekaman CCTV toko di mana tubuh Leslie terlihat masih bergerak-gerak. Dennis pun berencana membawa Leslie ke dalam, tapi Seth menahannya karena mayat Blake juga masih bergerak. Wah, nggak peduli, ini kan ayangku. Dengan nekatnya Dennis pun keluar dari toko perlahan-lahan dan mulai menggeretnya. Karena ada kesempatan, Polly pun langsung mengunci pintunya. Tapi Seth minta pintu dibuka karena Dennis bisa menembak mereka kapan saja. Dan yang terjadi, I'm just gonna take you inside. We're gonna get through this, just be calm. You know that. Polly. untungnya Dennis masih bisa diselamatkan dan terlihat tangan Leslie yang terpotong masih bisa hidup dengan sendirinya. Meskipun sudah ditimpa karung beras oleh Dennis, tapi tangan tersebut masih mampu berdiri bahkan mengikuti pergerakan Seth. Melihat kejadian janggal tersebut, sebagai PhD biologi, Seth menduga makhluk yang masuk ke dalam tubuh Blake adalah seonggok parasit. Selama ini parasit tersebut menghisap darah untuk menutrisi sel-selnya dan selalu mencari inang. Sampai akhirnya tangan tersebut sekarat dan mati. Lalu tak lama kemudian Leslie pun kembali hidup dan berusaha mendobrak pintu. Dennis hanya bisa pasrah melihat kekasihnya yang berkelakuan sangat tidak wajar. Sampai akhirnya Seth menariknya ke gudang belakang agar bisa lebih tenang. You can't help her, okay? It's not her anymore. Mereka bertiga berencana kabur lewat pintu belakang, tapi karena nggak ada kunci, Polly pun berusaha membuka engsel pintunya. Di lain sisi, Dennis yang masih syok menceritakan jika dia akan membawa Leslie ke Meksiko, hidup damai di sana, membangun keluarga bahagia dan memiliki anak banyak. Sayangnya di balik pintu kayu masih ada pintu jeruji besi yang digembok, dan Leslie yang dari tadi terus mendobrak pintu depan mulai naik ke atas genteng. Tak lama kemudian datanglah seorang polwan bernama Terry yang sudah lama memburu Dennis. Begitu pula dengan kepolisian di sana. Mereka semua pun meminta sang polwan segera pergi karena situasi sangat berbahaya. Bahkan Dennis meminta Terry memanggil teman-teman polisinya sekalian. Tapi karena pintu toko cukup kedap suara, Terry tidak bisa mendengar suara mereka dan menganggap Dennis sudah menyandra 2 orang, juga membunuh 1 orang lainnya di atas kap mobil. Lalu yang terjadi, Listen, there's something out there! We're in Oklahoma looking for you. 514, come in. Boyd, are you there? Tell him you got a hostage situation on your hands. badannya sampai kebelah dong. Melihat itu Polly pun semakin histeris karena mereka semua juga pasti akan dibunuh. Dennis mengatakan jika bantuan tidak akan datang karena yang polisi lainnya tahu dia lagi OTW ke Meksiko dan pasti akan mencarinya di sana. Sampai akhirnya Dennis teringat jika kawasan tersebut adalah hutan lindung. Dia berniat membakar hutan tepat di sebelah pom bensin agar pemadam kebakaran dan kepolisian datang ke sana untuk membantu. Dengan cikrak atau pengki kecil, gas pun mulai dialirkan sampai menuju ke hutan. Tapi Seth khawatir api malah akan menjalar kembali ke pom bensin dan akan meledakkannya. Tiba-tiba terdengar suara gemerosok-gemerosok yang ternyata dari HT Terry yang masih nyantol di pinggangnya. Daripada resiko pom kebakaran ya kan, Seth pun akan mengambil HT tersebut dengan kail buatan dari celah loket. Dan nanti mereka bisa meminta bantuan kepolisian dari HT tersebut. Sementara itu, ingat parasit duri yang menusuk jarinya Dennis semakin lama semakin meluas lur dan mulai mematahkan jari tangannya. Dennis pun langsung membuntel tangannya dan tetap merahasiakan itu dari Polly juga Seth. Lalu ketika HT sudah berhasil dikaitkan, You okay? Just cut myself. meskipun HT berhasil didapatkan, tapi ternyata sudah rusak dan tangan yang terpotong tadi mulai memburu mereka. Karena sangat susah mati, mereka pun akhirnya kabur lewat kulkas yang menembus ke gudang khusus minuman dingin. Anehnya saat mereka berada di dalam sana, entah kenapa tangan tersebut kehilangan instingnya dan tidak bisa melacak keberadaan mereka. Lalu tiba-tiba tangan Dennis mulai bereaksi seperti memiliki kehendaknya sendiri. Parasit duri mulai tumbuh dan menyebar, bahkan tangannya sampai dipatahkan. Dennis pun minta diambilkan pisau dan berniat memotong lengannya sendiri agar parasit tidak bisa menyebar lagi. Tapi karena sudah saking lemesnya, Dennis pun tidak kuat melakukan tindakan mengerikan tersebut. Dengan gercepnya, Polly dan Seth pun langsung menutupi tangannya dan memotong lengannya menggunakan cutter. Untung aja itu tajam, coba kalau tumpul mampus lur. Dan karena tulangnya nggak bisa kepotong, ngerinya Seth pun terpaksa mematahkan dengan balok batu, dan cara itu ternyata berhasil. Fuck, I can't get through the bone with this fucking knife. What?
Dennis sangat yakin jika duri dari hewan yang menusuknya di jalan adalah parasit yang sama seperti di pom tersebut. Lalu Dennis mulai menceritakan kenapa dia diburu oleh polisi, yang ternyata karena dia merampok kunci rekening bank dan juga menembak seorang supir truk. Tapi ternyata pria tersebut masih hidup dan baru meninggal 1 tahun kemudian. Istrinya pun hidup menderita karena semua uang tabungannya sudah ludes untuk pengobatan suaminya saat masih hidup. Maka dari itu, Dennis ingin menebus dosanya menuju ke Meksiko bersama Lacey untuk memberikan seluruh tabungannya kepada sang istri yang tinggal di sana. Setelah itu Seth pun akhirnya menyadari kelemahan parasit tersebut, di mana parasit akan tertarik dengan gelombang atau suhu yang panas. Itulah kenapa parasit Blake melompat ke kap mobil yang panas, dan itu pula lah alasan mereka tidak terlacak saat berada di gudang pendingin. Dengan heroiknya Seth pun akan menurunkan suhu tubuhnya di bawah suhu ruangan, yaitu 93 derajat Fahrenheit, menggunakan es batu yang ditumpuk di tubuhnya. Asalkan jangan sampai di bawah 89,6 derajat lur, atau Seth akan mengalami kondisi kritis. Sambil memeluk es, Seth pun akan keluar mengambil mobil polisi untuk membawa mereka kabur dari sana. Sedangkan Polly dan Dennis akan melemparkan petasan di pintu belakang agar monster parasit teralihkan dengan suhu panas dari petasan tersebut. I love you. I love you too. Saking kedinginannya, Seth pun semakin tremor dan gak sengaja menjatuhkan es batunya. Perlahan-lahan dia akhirnya sampai ke mobil polisi, sedangkan Polly yang khawatir dengan kekasihnya mulai meleng dan gak lanjut lemparin petasan. Sampai akhirnya monster parasit itu menghilang dari pintu belakang. Sedangkan Seth juga masih belum bisa menghubungi polisi dari HT di mobil. Dan suhu badannya sudah melewati 93 derajat. Lalu yang terjadi... Itu monster bentukannya udah gak karuan lagi lur. Kolaborasi tubuh-tubuh mayat yang udah dibunuh ya kan. Polly dan Dennis pun langsung masuk ke dalam kulkas. Di saat yang sama, api petasan menyambar gas yang sudah dituang sebelumnya, dan gudang pun mulai terbakar. Potongan tangan parasit yang tadi menghilang langsung mendatangi api dan ikut terbakar. Sedangkan si monster jumbo perhatiannya sudah teralihkan antara menyerang api atau manusia. Tak lama kemudian Seth datang membawa shotgun milik polisi menembaki monster tersebut. Tapi karena susah banget matinya, Dennis pun meminta shotgunnya dan menyuruh mereka berdua kabur dari sana. Hanya dengan satu tangan Dennis mampu mengokang bahkan menembak dengan tepat. Tapi naasnya peluru shotgunnya pun habis dan monster menyerangnya dengan sangat ganas. Dennis yang sudah terluka parah pun memancingnya keluar sambil mengisi peluru. Dan dia akan menembak bukan ke arah monster, namun ke tangki diesel. Sampai akhirnya Go! Go! Keep running. Alhamdulillahnya monster berhasil tewas terbakar. Dennis yang sudah sekarat memberikan kunci rekening bank ke Polly dan Seth. Dia menyampaikan amanah agar seluruh uang tersebut diberikan ke istri supir truk, lalu menyarankan mereka berdua untuk segera menikah. Di akhir film, Dennis menembak tumpukan tangki gas agar seluruh pom meledak dan membunuh sisa parasit yang mungkin masih hidup, termasuk dirinya sendiri. Sedangkan Polly dan Seth melanjutkan perjalanannya ke Meksiko untuk meminta bantuan dan menemui sang istri supir truk. Lalu scene pun beralih ke tengah-tengah hutan yang ternyata... Well, you do. You can. Okay. Take it to the bank. Give it all to her. It's just a chance. Keep walking. Buyar pakai acara camping-camping di hutan ya kan, begitu akhirnya. Pantas mendapatkan rating cukup tinggi dari IMDb karena memang sinematografinya cakep dan konsepnya yang original lur. Tokoh-tokoh utama juga memiliki karakter yang sangat kuat, seperti Dennis yang seorang kriminal tapi ternyata selalu berkorban, atau Seth yang terlihat sangat lemah namun memiliki mental yang bukan main. Ada aja emang film-film yang beberapa scene-nya nggak dijelasin kayak gini lur, kayak dari mana sumber parasit tersebut dan hewan yang pertama terkontaminasi itu hewan apa juga nggak kelihatan jelas. Satu-satunya petunjuk ada di awal film, di mana terlihat rambu bahwa area tersebut pernah menjadi tempat eksperimen yang anggap aja itu hewannya nyambe gitulah ya. Nyambe itu biawak lur. Nah mungkin aja si nyambe ini nggak sengaja minum cairan kimia eksperimen atau apapun itulah di sekitar sana. Jadilah akhirnya bermutasi kayak yang kalian lihat tadi. Coba kalau bermutasinya jadi punya kekuatan super, pasti akan menjadi nyambe man ya kan. Tambah nggak jelas.
Ya wis gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk pergi ke tempat antah berantah. Baca yes untuk Liso Kera di bawah ini. Assalamualaikum lur.